Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Saudara, kali ini tema yang diangkat yaitu memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Hadirin, maknanya tanah Palestina yaitu mereka yang oleh Allah waktu itu hampir 400 tahun diperbudak oleh Fir'aun, ada di Mesir. Oleh karena itu Nabi Musa sama abangnya Harun membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun laknatullah. Hadirin, ternyata mereka ini yaitu Bani Israel, Yahudi, yang dimerdekakan oleh Nabi Musa sama abangnya Harun. Mohon maaf, orang yang kurang pandai berterima kasih. Panjenengan jangan melu akhlak koyok ngene iki. Itu namanya al-akhlakul madmumah, akhlak tercela. Dan Bani Israel ini orang yang kurang pandai berterima kasih kepada yang membebaskan ketika diperbudak di Mesir. Nenek kakek moyangnya hampir 400 tahun diperbudak di Mesir. Hadirin, saya berikan ciri-cirinya saja, tidak saya jelaskan secara total di Al-Quran, biar waktunya nanti nututi apa yang kita terima. Hadirin, cirinya Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Musa ini adalah satu, model Lamongan. Pak Husaini model Lamongan, KCC. Bu Husaini apa KCC itu? Kakean Cirinya Muhammadiyah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ini ndak, iya, nyecret tae, penggawane gak ono. Nomor loro, potongan orang begini ini mandor kawat. Pak Husaini apa mandor kawat? Kerjai kendor, mangane tok sing kuat. Allahu Akbar. Subhan. Ana wong potongan kene ana ya kan? Ana. Dijak kerja bakti, dijak segala macem ya. Doding ae. Iya nek doding iku pokro, wong gak pokro, bondone ya gak metu. Subhanallah. Potongan jeragan. Gak usah adik ngomong, "Wih kok gak adik ngono wis jarno ae." Ya, sing penting sampean gak melu-melu. Subhanallah. Itu ya. Baik, kita buka sekarang ayatnya. Yes, surat Al-Ma'idah, monggo. Surat Al-Ma'idah ayat 20, silakan diterjemahkan. Al-Ma'idah 20. Al-Ma'idah 20. Silakan. Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 20. Nggih. Yang lain boleh ngecek pakai gadget segala macam. Tolong nanti oleh-olehnya dibawa pulang. Sebentar, diulang ya, pakai mic. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi antara kamu, dan Dia jadikan kamu raja-raja, dan diberikannya kepada kamu anugerah apa yang tidak diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."
Hadirin, Bu Bapak Saudara, di Al-Quran kita ini Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Wa idh qala Musa, ingat waktu itu ada peristiwa besar, yakni Nabi Musa liqaumihi, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, udhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian semua. Kalian diberikan oleh Allah kenikmatan ada 3, luar biasa 3 itu. Idh ja'ala fikum anbiya'a, Allah telah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi dari Bani Israel, termasuk saya Nabi Musa sama abang saya Harun, itu dari keturunan Bani Israel. Kalian ini Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Subhanallah, kalian ini Israel. Israel itu apa sih artinya? Israel itu artinya hamba yang selalu taat kepada Allah. Itu kalian syukuri. Banyak para nabi dan rasul dijadikan oleh Allah dari kaum Bani Israel, termasuk saya dan abang saya Harun. 1, 2, wa mulukan, dan Allah membebaskan kalian semua dari cengkraman kuku Fir'aun yang dulu dibawa rame-rame ketika Yusuf jadi Perdana Menteri. Ayahanda, anak cucu semuanya diberangkatkan ke Mesir. Setelah Yusuf meninggal dan seterusnya, mereka diperbudak. Akhirnya Allah ngutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Itu ya. Baik, jadi seperti itu gambarannya. Jadi yang kedua, nikmatnya adalah membebaskan dari perbudakan. Nikmat yang ketiga, Allah menjadikan kepada kalian sebuah nikmat yang tidak ada tara tanding, belum pernah diberikan kepada kalian semua. Sebelum kalian dan sesudah kalian, belum pernah nikmat ini diberikan kepada orang sebelum dan sesudah kalian. Apa nikmat itu? Manna salwa. Ketika mereka diseberangkan dari laut membelah menuju ke arah Sinai, dan mereka disuruh masuk ke wilayah Palestina. Di tengah perjalanan Allah memberikan makanan menu dari langit. Manna itu semacam madu. Mana semacam madu, menjelang subuh oleh Allah pada turun, baik dedaunan maupun di pelepah-pelepah kurma segala macam. Salwa itu burung gemek, salwa itu burung puyuh, gampang ditangkap. Begitu disembelih, dipanggang, ditutulno karo madu. Allahu Akbar. Iya, ditutulno karo madu. Tapi mereka gak sabar, dikasih makanan itu gak sabar, cerewet pol cerewet. Subhanallah. Ya, ibu ngapunten, ono suami nang cerewet itu ya berarti ya turunane. Iya, iku nek suami, nek istri ya sami di sami mawon nang cerewete pol nuntut tae umpamane ngono. Ya, buku saya ini kenapa para istri itu kok benci sekali dengan urusan madu? Kenapa? Hadirin, saya pernah di kantor jualan madu itu, terutama ibu-ibu nyaris tidak ada yang beli. Kenapa? Karena dikhawatirkan di madu. Daya, baik, itu sekilas info. Yo gak beneran niku yoan. Oke, baik. Jenengan sekarang disuguhi, kenapa mereka kok gak sabar dengan satu jenis makanan? Ya, Al-Maidah, balik lagi ke Al-Maidah, tidak boleh hilang. Surat Al-Baqarah, iya, surat Al-Baqarah ayatnya 61. Yes, silakan. Al-Baqarah 61. Tidak semuanya. Okay. Dan ingatlah
ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak sabar hanya dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Cukup? Ya. Lan nasfiru ala tu'amin wahid. Mereka protes, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, kami tidak sabar hanya satu menu saja. Tolong Tuhanmu mengabulkan permintaan kami. Ada kacang adas, ada bawang merah, ada bawang putih, ada sayur mayur, ada mentimun." Nabi Musa mengatakan, "Loh, kamu ini kok urusan badokan, kok urusan perut? Kamu ini dibebaskan, mestinya kamu ini orang merdeka, patut terima kasih. Tapi mereka lebih kuat urusan perut, ya Allah. Padahal itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah, ya Allah, oh ya Allah, rendah." Hadirin, sebentar lagi mau Ramadan. Pak Husaini, ibu, bapak, saudara, Ramadan kita nanti seligindi, awal Ramadan. Kok seligindi? Seligindi itu berbeda. Berbeda itu tidak sama. Tidak sama itu ya seligindi. Iya. Tolong dicek di kalender 2024 awal Ramadan oleh Muhammadiyah lewat hisab, yaitu tanggal 11 Maret hari Senin. Berarti minggu sore ndok kene wis tarawih. Dulure awak dhewe, dulur enom mene baru Selasa. Berarti Senin bengi baru tarawih. Sementara yang Muhammadiyah, mohon maaf, ya minggu sore sudah tarawih karena subuh sudah sahur, Senin 1 Ramadan. Yang sana 1 Ramadannya Selasa. Tapi marine bareng. Awalnya seligindi. Jelas? Ya. Berarti yang Muhammadiyah 30, yang sana 29. Hop. Ibu milih 30 apa 29? Nek 29 ngentit situ, milih mana? Hadirin, memang 30 ya 1 bulan, 29 ya 1 bulan. Sing gak 1 bulan itu 28. Jelas ya? Karena kalender Komariah kalau tidak 29 ya 30. Kali ini berbeda, tapi awalnya kapan bareng? 2025 bareng, baik awal maupun akhir. Oke, baik. Jadi sekali lagi mohon maaf, Yahudi ini orang gak sabaran, termasuk dikasih makanan minta yang aneh-aneh, padahal mereka memperoleh kemerdekaan itu harga yang mahal, tapi mereka sepertinya gak terima urusan badokan. Iya. Hadirin, mohon maaf, tolong ada yang bantu jawab. Kenapa kalau Ramadan puasa dari mulai subuh jam 4 nanti agak ke sana subuhnya, katakan jam 4 lebih 5 menit sampai nanti maghrib jam setengah 6, kurang lebih 13,5 jam. Mohon maaf, orang yang lapar ketika puasa dan itu 1 bulan tidak sakit mah. Tapi kalau telat makan 3 hari berturut-turut telat makan, Anda dilarikan ke rumah sakit. Yes, kenapa?
Monggo, ada yang urun. Dan puasa kita di daerah Khatulistiwa, jenengan patut mensyukuri Khatulistiwa itu notok 13,5 jam. Saudi itu gelek 16 jam. Inggris pernah 19 jam. Ngalor mana ketemu Norwegia. Norwegia itu sudah mendekati kutub utara. Norwegia itu pernah siangnya 22 jam. Ya 22 jam. Begitu. Lah malamnya kena 2 jam. Malam itu 2 jam dibagi buko, sholat maghrib, sholat isya. Gak suwe mari sholat isya terus taraweh, gak suwe sahur subuh. Iya, Pak Husaini gak sempat meeting bojo kauman niki, paham? Iya, ya Allah. Itu di Norwegia. Di kutub utara matahari melorot total, gadik bengi. Lain waktu bengi terus gadik siang. Tapi kutub utara gunung menungsane kecuali pelancong peneliti. Jadi Norwegia, Alaska segala macam itu kalau siang sekali waktu panasnya kurang lebih 22 jam. Lain waktu siangnya hanya 6 jam karena pergiliran. Subhanallah. 6 jam ki apa? Ya 6 jam posone wong ndok kono kok. Iya, ya mek 6 jam. Begitu. Malamnya yang panjang. Itu ya. Baik. Hadirin, nggih, apa jawabannya? Kalau puasa, mohon maaf, satu, orang yang berpuasa itu tidak kena loroh mah. Kenapa? Sebab lubang 9 yang dimiliki manusia itu ditutup oleh namanya hipofis. Sehingga yang keluar asam klorida itu tidak ditutup, dijogo karo hipofis. Namanya hipofis di sebelah kirinya otak. Subhanallah. Jadi kalau niat itu dipasang niat, maka asam kloridanya tidak boleh keluar. Seperti itu yang digambarkan. Sehingga kalau tidak pakai niat, orang yang lapar itu cepat kena mah antara lain. Nek poso ndak. Kalau puasa ndak. Begitu. Oke, baik. Yang kedua, baik, sampean gomole iki nggo. Apa yang kedua itu? Pak Musa, kenapa orang puasa itu tidak makan dan tidak minum? Jawabannya adalah, mohon maaf, makan dan minum itu memelihara perut dan dibawa perut. Orang yang puasa itu disuruh oleh Allah untuk menjadi sehat dan memelihara rohani. Kalau orang yang tidak mau melihara rohani, mereka membiarkan perut dan dibawa perut, itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu adalah sifat binatang. Karena mereka adalah, mohon maaf, yang dipentingkan hidup perut dan dibawa perut. Hadirin, Bu Bapak Saudara, ya, ini ikut Surabaya ya, ikut Surabaya. Sekali waktu pernah ikut kajian di Kenjeran, ya. Di Kenjeran itu ada anaknya seorang tokoh Kiai Mas Mansur, namanya Pak Nur Rafiq, berangkat dari Ampel karena rumahnya di Ampel, sepeda ontel tahun 80-an untuk khutbah di Kenjeran. Sampai di sana karena beliau ini adalah orang yang disiplin waktu, jam 11 lebih 16 menit naik. Ndok ngarep mi ana wong 5. Karena perintahnya naik, sing adzan dijawil adzan. Dia naik. Subhanallah.
Sudah ya? Baik. Oleh 10 menit Pak Husaini, oleh 10 menit, mohon maaf, gerutuk-gerutuk teko. Gerutuk-gerutuk. Beliaunya yang di atas mimbar ngomong, "Lha iki apa ketheke padha teko?" La ilaha illallah. Karena cari ikan. Akhirnya saumur-umur mereka tidak mau ketinggalan lagi Jumatan. Nek gak diseneni ngono, nek gak kereng ngono, ya mereka deliver dengan waktu, terutama Jumatan. Oke, mereka ini Yahudi yang di bawah pimpinan asuhan Nabi Musa, mereka disabda oleh Allah ketek. Surat Al-Baqarah, nggih. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, nggih. Ayat 65. Silakan. Ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar ketentuan di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera hina. Hadirin, masing-masing agama samawi, Yahudi dikasih hari kebesaran Sabat, Sabtu. Yang Nasrani dikasih hari Ahad, Minggu. Yang umat Nabi Muhammad dikasih hari kebesaran Jum'ah. Begitu. Sementara yang Yahudi kita ini melanggar aturan. Hari Sabtu tidak boleh masang jaring, tidak boleh nyari ikan. Mereka melanggar Jumat maghrib sudah masang jaring, nanti hari Minggu dientas. Ini namanya sami disami mawon, tidak boleh. Akhirnya oleh Allah dinyatakan, ya kunu kiradatan khasiin, jadilah Anda ketek-ketek yang hina. Bu Husaini, nggih. Anda sekarang saya tanya, Anda itu asli mana? Oh, Bojonegoro. Saya baru tahu satu kabupaten negara duwe bojo. Ya Bojonegoro iki ya. Udah ya, baik. Pernah Anda ke kebun binatang berapa kali? Sering, bagus. Tolong sekali waktu membawa anak-anak, bisa anak yatim, bisa anak duafa segala macam, diongkosi ke sana naik bemu, tolong nggawa gedang sak cengke. Anda lempar, set ditambani, set ditambani, set ditambani kaki, set tambani kaki. Berarti papat. Set mul. Kon nyari teko disikut. Itu Yahudi, persis Yahudi sekarang ini. Persis. Yahudi saat ini itu ditempatkan oleh Inggris dan Amerika tahun 1947. Ditaruh di situ sebab mereka gak duwe negara, dititip nondok kono. Sekarang negara Palestina sudah dikuasai 85%. Tur yang dibunuh sudah di atas 20.000. Yang luka-luka 55.000. Sing ngungsi 1,7 juta. Ngungsi gelandangan gak duwe nggon. Ya Allah, sekarang bikin kemah. Itulah karakternya Yahudi. Allahu Akbar. Rakusnya bukan main. Hadirin ibu bapak saudara, termasuk jenengan, ketemu nanti Anda bagi waris dengan keluarga, tolong Anda jangan serakah, berarti Anda ikut mewarisi Yahudi. Jangan serakah, jangan nakalan. Allahu Akbar. Hidup Anda semakin susah kalau nakal. Begitu. Saat itu tok sing bener, sing api saat itu. Berikutnya oleh Allah dibolak-balikkan nasibnya sehingga menjadi merana. Ya.
Subhanallah. Itu ya. Baik. Hadirin, ibu bapak saudara, sekarang jenengan pelan-pelan ya disuguhi. Mereka ngomong, aku melanggar, aku paham, aku tahu. Yahudi itu ngomong, lu aku melanggar, iya melanggar. Katakan ketentuan paman akhirnya dipecat. Baik, saya melanggar, saya sadar kalau melanggar. Loh, kamu nanti masuk neraka. Baik, saya mengakui saya melanggar. Kalau toh pun saya dihukum punishment, kena neraka atau masuk neraka, itu pun tidak lama, hanya beberapa hari saja. Itu Yahudi, ya Allah, hanya beberapa hari saja. Al-Baqarah 80. Yes, silakan. Dan mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Baiklah, kalau kami dihukum punishment masuk neraka, itu pun hanya beberapa hari saja, tidak lama kok. Tapi mereka yang jawab diputus no dewe. Satu, neraka diketok palu, buku saya ini diketok palu kena 2 hari, sama dengan 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Waktunya beda. Tapi mereka nantang, kalau pun kami masuk neraka tidak lama kok. Iya, subhanallah, hanya beberapa hari saja. Allahu Akbar. Jelas ya? Baik, tak terus nomane. Hadirin ibu bapak saudara, sekarang ini banyak orang yang sholat batal. Saya ulang, sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang sholat batal. Pak Husaini, Anda tadi nyeluk guru ngaji, mohon maaf suaranya luar biasa, Masya Allah, bagus. Saya tadi sempat nyerap ilmunya, bagus ya. Hadirin, banyak orang sholat batal itu gara-gara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak gelem amin meneng ae. Batal enggak gelem ya. Adik tahiyat diganti, ya Allah, tahiyat gak gelem ngene tapi ngene, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh no, Indonesia tahiyat itu jari jemari 2 itu loh, ya apa oleh gak pokro ini, ya Allah, ya Allah. Lagi mohon maaf, banyak orang yang sholatnya saat ini macem-macem, ngelewati rukun dan ya kewajiban sholat itu sendiri. Ya, sekarang jenengan disuguhi pelan-pelan, sudah mendekati 8:30, jenengan disuguhi balik Al-Maidah 21. Yes, Al-Maidah 21. Hai kaumku, masuklah kamu ke bumi yang disucikan Palestina, yang telah ditentukan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang, maka kamu akan berbalik menjadi orang-orang yang rugi. Begitu mereka diseberangkan ke Laut Kulzum, Laut Merah, akhirnya mereka oleh Allah disuruh masuk ke wilayah Palestina, Al-Ardul Mi'ad, bumi yang dijanjikan. Ya qaumit khulul ardul muqaddas, wahai kaumku, kalian oleh Allah
disuruh untuk masuk wilayah Palestina allati kataballahu lakum wala tartattu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kelak kalian kalau balik ke belakang maknanya murtad, kalian menjadi orang yang rugi. Itu ketentuan Allah kepada kalian. Kalian diberikan tanah yang disucikan, tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Oke, baik. Di Palestina, Anda kalau tahu bolak-balik ada di Gaza. Gaza itu mendekati dengan Laut Tengah. Sementara di wilayah Gaza, kalau arah utara itu nanti ketemu Masjidil Aqsa. Ketemu Masjidil Aqsa. Jadi Al-Aqsa dengan Gaza lumayan jauh. Nah, sebelum Masjidil Aqsa di sana ketemu Hebron. Hebron itu tempat makamnya Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ishak, dengan anaknya Yakub, dengan cucunya, Yakub itu cucunya, dengan cicitnya Yusuf. Itu satu cungkup ya, begitu. Ngumpul satu cungkup begitu. Hadirin, ada pertanyaan begini, Pak Musa kok tahu? Saya mempelajari petanya, sebab saya tanggal 1 Februari berangkat ke sana. 1 Februari. Oke, baik. Hadirin, mereka disyaratkan untuk masuk wilayah di Palestina. Oke, baik. Tapi mereka nolak. Inilah betitet karakternya Yahudi. Oke, lanjut. Al-Maidah 22. Yes. Silakan. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada kaum penguasa sewenang-wenang, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Maka jika mereka keluar daripadanya, sungguhnya kami memasukinya." Wahai kaumku, qalu ya Musa, mereka mengatakan protes, wahai Musa, sesungguhnya di dalam kota yang kita ini disuruh masuk, di dalam kota itu ada kaum yang sangar, kaum yang beringas, gede-gede. Jelas kami tidak berani. Kalau mereka di dalam kota itu keluar, aku kandhanono, aku SMS-en, baru kami masuk. Inilah potongan Yahudi gak gelem berjuang. Potongane mandor kawat. Ya, baik. Seperti itu gambarannya. Kami tidak akan masuk, berat buat kami. Oke, baik. Akhirnya mereka juga punya kesimpulan. Ya apa nih awakmu wahai Musa, kalian saja berperang dengan Tuhanmu. Ya Allah, ini namanya menjijikkan. Lanjut. Al-Maidah 24. Yes. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka ada di dalamnya. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu, maka berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami duduk di sini menanti." Qalu ya Musa, mereka juga protes, wahai Musa, kami pun selama-lamanya tidak akan masuk kota itu. Oleh karena itu kami punya kesimpulan, Anda dengan Tuhanmu saja berdua, berperanglah dedel duel. Kami di sini ngopi karo menikmati gedang goreng. Engko nek menang aku kandhanono, nek kalah ayo melayu bareng. Ya Allah. Apa kesimpulannya? Kaum yang dihadapi Nabi Musa koyok ngene, ndableke, notok ndablek. Notok. Ndableke notok. Pol pisan, notok. Hadirin, akhirnya Nabi Musa kesabarannya itu hilang.
Nek kesabarannya hilang, akhirnya Nabi Musa karena punya Allah, punya Tuhan, akhirnya senden kepada Allah, sambat kepada Allah. Ya Allah Gusti, kaum yang saya hadapi ini luar biasa dableknya, notok. Dengan demikian saya punya kesimpulan, karena sudah puluhan tahun saya menghadapi mereka, notoknya bukan main, dableknya bukan main. Saya punya kesimpulan, bagaimana kalau kami dengan mereka yang orang-orang fasik kita ini, yang saya hadapi ini, tolong aku jangan diperlihatkan kepada mereka. Maknanya aku emoh campur kepada mereka, tolong pisahkan. Itu permintaan Nabi Musa. Oke, baik. Permintaannya direkam oleh Al-Quran, Al-Ma'idah 25. Yes. Musa berkata, hai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mengetahui kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang musasih. Hadirin, Nabi Musa wadul sambat. Hadirin, jenengan ana persoalan angel ewo ruwet ngapunten, sambatnya nang Allah. Ibu bapak saudara, buku saya ini sambat nang Allah, jamnya jam gak sibuk telepon. Jam berapa? Insya Allah antara jam 2 menjelang subuh. Yo tangi. Apa urusannya Ustadz? Lho sampean duwe urusan apa? Aku akhir-akhir bulan iki sedih aku. Lah kenapa? Bapak ya arek nyantol Bang Titil. Bah. Iya, ya tangi. Ya nyuwun begitu. Ya tangi. Begitu, tangi. Iya. Lah sing utang sapa? Ya bapak arek, aku ya butuh waktu iku ya. Tapi ya saiki nyantol. Nyantol ping pira? 7 wulan. Ya Allah. Ya apa carane? Antara lain hukum sebab akibat. Suami suruh pulang. Pulang nandi, nang mane ndak lamongan. Biar oleh jatah warisan nang dibagi misalnya ngono. Iya, kon nyelesekno. Yang kedua, doa menjelang subuh. Begitu. Apa yang diwirid? Macam-macam, antara lain ya Razzaq, ya Wahhab, wahai zat yang memberikan rezeki, ya Wahhab, berikanlah aku kemudahan rezeki. Ya Wahhab, berikanlah aku kemudahan untuk memperoleh rezeki dalam rangka saya punya kesulitan. Begitu, saya punya kesulitan. Berapa ngitungnya? Unlimited, ojo adik dihitung. Sebab nek sampean ngitung berarti sodok medit. Unlimited, tanpa dihitung. Sore wis turu, engko dalu nang melek. Tapi menik melek nyetek bal-balan ya siji maneh, gak melek itu namanya. Oke, baik. Jadi jenengan kalau punya persoalan sambatin nang Allah, cek cepat didengar, ngapunten sepertiga malam terakhir, sebab waktu itu telepon ndak banyak berdering, akeh sing turu. Sementara sampean butuh harus bangun. Jelas? Ya, itu dalam rangka menyelesaikan persoalan. Anu Ustadz, aku sak minggu durung ono jawaban. Ya kurang sih sak minggu. Hadirin, ketika dihukum oleh Allah, Nabi Yunus dihukum oleh Allah, itu ditelan oleh perut ikan, bukan dimakan, ditelan di dalam perut ikan paus yang diameternya itu, mohon maaf ya, diameternya, ketinggiannya itu di atas 2 meter, panjangnya hampir 8 sampai 10 besarnya ikan. Nah, beliau si Yunus itu hampir 3 hari 4 malam wiritan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dibaca oleh Yunus kurang lebih, mohon maaf, 100.000 kali. Kok tahu Pak Musa? Sebab dari 3 hari saya hitung per jam, per menit
saya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saya dengan tasbih, dengan kalkulator saya hitung kurang lebih antara 80 sampai 100 ribu kali. Baru hari keempat Yunus dimuntahkan lewat perut ikan di tempat yang tandus. Subhanallah. Ya, seperti itu hukumannya antara lain. Oke, baik. Hadirin, permintaan Nabi Musa dikabulkan sinyalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Spontan. Permintaannya persis dikabulkan. Sinyalnya disaut oleh Allah, dijawab. Al-Maidah 26. Yes. Al-Maidah 26. Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri itu terlarang atas mereka selama 40 tahun. Mereka sesat, tidak tentu arah. Maka janganlah engkau putus asa atas kamu yang masih hidup. Qala, Allah berfirman, Allah menjawab, fa innaha muharramatun 'alaiha arba'ina sana. Baiklah, permintaanmu saya kabulkan. Oleh karena itu negeri itu saya haramkan mereka masuk selama 40 tahun. Mereka gelimbeng, gak tahu arah. Ya Allah, mereka gelimbeng gak tahu arah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dihukum oleh Allah. Hadirin, panjenengan sekali waktu lelungan. Lelungan itu macam-macam. Kalau dulu boleh jadi sebelum di Aisyah pernah ikut ziarah Wali Songo atau Wali Limo. Ternyata bisnya tidak masuk, bisnya di jalan raya sana. Waktu itu Anda mudun turun jam 1:30 malam, ada udan. Nah, sampai di perapatan Anda di situ lupa. Diganggu yo. Padahal dok ini wis puluhan tahun, lali omai. Sampai subuh ku ngelimbeng. Itu maknanya Anda kena hukuman. Ini 40 tahun. Ya Allah. Di dunia sudah dihukum. Kalau nanti di akhirat diinjapno di neraka. Yang mereka bantah, enggak, kami hanya beberapa hari saja. Begitu antara lain. Jelas ya? Baik. Jadi mereka disuruh masuk wilayah Palestina, justru mereka nolak. Karena nolak dan komentar macam-macam. Baiklah Musa, oleh karena itu saya sarankan Anda saja berdua dengan Tuhanmu, berperanglah. Lho wong pangeran dikongkon perang. Gak sampel tadi. Gak usah pangeran, malaikat dewe nek merutes beres, habis sudah. Begitu. Baik, khusus Israel jenengan cek gede hati. Satu, menurut TV Al Jazeera, mohon maaf ya, pasukan Hamas itu sudah menang dengan Israel. Bukan puluhan ratusan tank dihancurkan oleh Hamas. Dua, bodohnya Israel itu minus utang Amerika. Amerika bolak-balik ngejoki terus. Tiga, kok iso ngebom nanggone Palestina, bome balik nang Tel Aviv jatuh ndok kono. Lho kok iso? Bom iku melengkung balik mana? Ya Allah. Lho kok iso? Subhanallah. Empat, pernah terjadi bom peluncuran roket, mohon maaf, dari langit. Di situ ada awan, semacam awan atau ada cahaya, yang cahaya itu melindungi bom, sehingga bomnya ini tidak jadi meledak karena ada cahaya tadi itu ngikuti. Itu tidak nalar itu, tidak nalar. Subhanallah, tidak nalar. Subhanallah. Konon katanya, mohon maaf, banyak mayit-mayit bergelimpangan di sekitar rumah sakit. Ngapunten ya, kata mereka tidak bau itu, tidak bau. Allahu Akbar. Apa ini rahasianya? Saya tidak tahu, tidak bisa jawab saya. Subhanallah. Dan mereka, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya, mohon maaf.
Kalau Islam model Indonesia, setiap ada kematian, Bu Husaini itu diselamati ada hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Lah nek iki diselamati, wong tiap jam itu yang meninggal. Ya Allah. Ya apa nyelametane? Mulai Oktober, November, Desember itu sudah ini Desember belum berakhir, baru 3 bulan belum berakhir, sudah di atas 20.000. Nek nyelameti nggak ya apa? Mudine sopo? Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau nyolati mayit itu bukan situ-situ ya ditumpuk langsung disolati begitu aja. Ngubur juga masal, datak situ-situ, ya pegel sing Allahu Akbar, ya pegel. Nah ya, baik. Terakhir, kalau ada yang dialog terakhir, hadirin, ibu bapak saudara, terakhir kalau sebelum ada pertanyaan dari saya dulu, terakhir, Israel itu nurut hadis, man akhoda shibron dulman, barang siapa yang ngambil tanah dengan cara dolim, kelak nanti tanah itu akan dipikul di pundaknya 7 kali lipat. Fayutawakuhu arba'ina fayutawakuhu sab'i ardina. Kelak nanti di padang mahsyar, tanah yang diintit itu kelak akan ditaruh di pundaknya 7 kali lipat, khusus tanah. Selain tanah 1:1, khusus tanah 7 kali lipat. Kalau selain tanah 1:1. Israel ini ngerampas tanah Palestina sudah 85%. 2, pembunuhan massal. Ya Allah. Jadi tanah itu gadek nyewa, gadek tuku, ngenggoni tok. Allahu Akbar. Terakhir ya, terakhir. Nek perlu sampean dialog terakhir ini. Ojo sampai dadi kasus. Ngapunten nggih, ngapunten. Jangan tersinggung. Karena ini pengajian untuk menentukan langkah awal kebenaran. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Anda di rumah tidak punya garasi, Anda punya mobil 3, sing situk nduk ngarepe rumah Anda, sing situk wae nang tonggo angger isuk kerepotan ngetokno sepeda motor. Saya tolong dipikir, menurut Pak, saya tolong dipikir, apa maknanya walaupun tidak tanah Anda kok menyulitkan tonggo sih? Lah pokok menyulitkan itu. Hidup ini mempermudah, jangan mempersulit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan mempersulit. Kalau Anda mempersulit, kelak oleh Allah, Anda juga dipersulit hidup Anda. Diperangel. Tolong dipermudah. Subhanallah. Sampai di sini dulu. Sudah hampir 1 jam. Silakan ada yang tanya, monggo. Silakan spontan. Ayo, silakan. Saya seneng ngaji seperti ini. Jenengan lengok-lengok, ber-AC, ya oleh ngombe, ya oleh jajan, ya oleh iya. Pak Husaini sama Bu Husaini supaya nanti ngajinya beludak, tolong di kotak itu ada hadiah. Apa hadiahnya? Umroh begitu. Bapak silakan. Yes.